Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Surya Suksmana, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Demak, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah ini, kita diberi kekuatan lahir dan batin, diberi keselamatan, serta senantiasa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.8 FM Suara Kota Wali. Radionya orang Demak. Inspiring News and Music. 104.8 FM Suara Kota Wali. Inspiring News and Music. 104.8 FM Suara Kota Wali. Radionya orang Demak. Inspiring News and Music. Nasihat hari ini. Nasihat hari ini. Nabi SAW bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik. Dosa adalah yang meragukan dalam dirimu dan engkau tidak suka jika manusia melihatnya. Nasihat hari ini. Nasihat hari ini. 104.8 FM Suara Kota Wali. Inspiring News and Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu kembali dengan saya Singgi Setiono. Saya akan memandu ruang podcast hari ini sampai jam 10 nanti. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, para mitra suara Kota Wali, selain bisa didengar langsung melalui gelombang 104,8, bahwa kegiatan ini bisa juga dilihat dan didengar lewat streaming, dan cukup mengunduh aplikasi Radio Suara Kota Wali di Play Store, dan juga bisa dilihat di Mitra Suara Kota Wali, melihat di YouTube di Suara Kota Wali Channel. Baik, kita kedatangan dua perempuan cantik. Di hadapan saya ada Kurnia Jauharoh dan seringkali dipanggil Nia, dan Afida Asbar yang seringkali dipanggil Fida. Dalam rangka Hari Kartini di tahun 2021 ini, sengaja kita datangkan dua perempuan ini karena sehari-hari beliau berdua ini diberi label oleh kawan-kawannya dua wanita yang ceriwis dan narsis. Gitu ya. Baik, kita akan langsung ketemu dengan beliau berdua. Nia dan Fida, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, label dari kawan-kawan itu sampean merasa nyaman enggak? Ya, seneng-seneng aja sih kalau bagi saya ya, karena Seneng memang kebetulan memang kami tuh suka foto, karena gitu. Mengabadikan momen-momen. Kalau Fida gimana? Ya, mungkin wajar-wajar aja ya Pak. Kayaknya memang sudah bawaan lahir Pak. Ya, gitu ya. Kayaknya sudah bawaan lahir, dan tuh ya, begitu ketemu langsung ya Pak. Sekerek. Tadi sebelum kita mulai sudah datang di sini seperti nggak bisa diam. Itu memang sejak kecil juga seperti itu, apa baru setelah ketemu di sini? Kayaknya udah dari sononya deh. Dari gitu sejak ya. lahir. Tadi kebetulan pas ketemu Mbak Fida, udah kalau rapat berdua aja sudah hebohnya kayak gitu ya. Kalau saya mungkin memulainya dari kecil Pak. Jadi gitu ya. kayaknya kebiasaan untuk percaya diri itu dari orang tua juga Pak. Jadi gitu ya. dari kecil itu dengan karena kita ini ingin menyampaikan jadi kepada jadi waktu kecil itu orang tua, walaupun saya belum bisa membaca, selalu diberikan koran, walaupun itu kebalik bacanya itu kan kebalik, tapi bapak saya itu wah itu keren. Atau misalnya dibacakan majalah Bobo ya, baca ini diceritakan aja, padahal pada saat itu saya nggak tahu, tapi saya udah tahu ini Bobo, Coreng, Upi, tapi saya itu ngarang ceritanya, tapi itu membuat saya percaya diri. Oke. Pernah dapat komplain nggak dari suami kalau pas di rumah? Enggak sih, tapi kadang-kadang kalau pas foto ini ada mama nih foto terus ini, enggak ini kan mama, ini papa harus biasanya kan selalu ada gitu ya. Selalu ada alasan ya. Kalau suami saya, kalau Fida kayaknya membutuhkan itu Pak. Gitu. Karena suami saya itu kan ada gambar nggak ada suara Pak. Kalau saya juga diam, sama. Iya, diam semua. Rumah kita sepi ya Pak. Rumah kita sepi Pak, jadi iya. kalau lebih seru
rusak, Pak. Kalau di ilmu psikologi, kalian berdua itu kan kepribadian disebut sebagai kepribadian yang sanguin, orang yang selalu ceria gitu. Tapi pertanyaan saya, pernah nggak kalau pada saat-saat sedih itu masih bisa nggak seperti Triwis narsis itu masih bisa? Bagi saya ini nggak ada kesedihan. Saya pikir semuanya ya harus jaga bahagia. Kalau pada saat ada apa ya itu kan apa saya menyakiti dia, enggak, biar aja nanti tidak apa-apa, astagfirullahaladzim, mohon maaf begitu. Nggak ada dendam deh pokoknya. Kalau Bunda gimana Bunda? Kalau saya kadang-kadang ya kecewa, tapi saya pikir itu nggak perlu saya lihatkan di depan orang ya, mengurangi kecantikan. Iya, iya benar. Ada ngaruhnya nggak terhadap anak-anak? Tadi kan kalau suami sih biasa, suami itu ada gambarnya nggak ada suara. Iya. Ini ada gambar dan ada suara ya. Iya. Anak-anak sih oke-oke aja. Tapi biasanya yang lebih suka foto-foto itu yang cewek ya. Kalau yang cowok ya pokoknya ngikut aja. Udah cepetan ini, nanti kalau nggak foto nanti ya mama ribet terus. Gitu. Kalau anak saya tuh malah seneng gitu. Jadi setiap mereka pulang kantor saya nanya mesti, tadi gimana sekolahnya ini. Jadi mereka akhirnya nggak ada yang terdiam. Semua cerewet seperti saya. Jadi kalau di rumah malah jadi hiburan gitu ya. Iya. Kayak kita kayaknya pelawak ya Mbak. Ya, mungkin karena kita dipilih sama suami kita ya. Iya. Suami yang baik hati ya. Sampai suatu ketika Nia diberi tambahan lagi Nia Selviana karena suka narsis itu. Iya. Itu merasa seneng atau? Iya, seneng. Oh seneng ya? Iya seneng kan. Saya pernah Bu selfie. Bu selfie siapa ya? Saya bilang, sadar. Iya. Dan kalau nggak ada Mbak Nia itu, kita nggak foto-foto biasanya. Nanti tunggu lagi Mbak Nia mana ya? Mana nih? Iya, karena itu dengan foto ya ini saya kasih tahu dengan semua pendengar ya Radio Suara Kota Wali. Yang pertama itu bisa ajang promosi yang sangat praktis murah. Gitu. Jadi sekarang ini kita selalu mempromosikan, kebetulan kami di pariwisata ya. Jadi teman-teman dari kami ada yang punya ekonomi kreatif nih, ada yang bikin batik, kemudian ada yang produk lele terbang dan makanan yang lain itu udah dikirim aja di grup, nanti kita variasi dikit, kita langsung diposting, posting semuanya satu grup gitu, langsung kita viralkan gitu aja. Oke, kita memang merasain sih ya dampak dari selfie-nya gitu ya. Teman, saya mau tanya, pernah nggak ada komplain dari kawan-kawan yang teman kerja atau itu tentang narsis dan Triwis tadi? Kayaknya nggak ada ya. Saya kurang tahu ya. Mungkin ada yang, kalau bagi saya dalam hidup itu kan ada yang suka dan ada yang enggak. Tapi biar aja itu kan hak mereka ya. Jadi yang penting kita ibadah yang sudah ngajak yang positif gitu aja lah. Kita nggak ngajak yang jelek-jelek. Ayo kita posting ya, ini kreativitas teman-teman kita. Sekalian nanti di situ dikasih CP-nya batik apa begitu misalnya ya. Ini kan promosi yang sama lagi di tengah pandemi ini. Sekarang ini pariwisata anjlok banget nih. Saya juga kasihan sama UMKM benar-benar. Kayaknya selfie juga sudah jadi kebutuhan ya. Iya ya. Kan benar kan. Bayi aja baru lahir udah difoto ya Pak. Bayi aja baru lahir udah difoto ya kan. Ini karena memang orang yang serius jadi pintar alasannya ya. Ada aja alasan. Ada aja alasan Pak. Oke. Kata suami saya itu peserta cerdas cermat. Tanya jawab. Pertanyaan satu jawabannya 10 ya. Iya. Kita lanjut nih, kebetulan ini kan hari Kartini ya. Iya. Kira-kira kalau menurut kalian berdua, Kartini itu seperti apa di era sekarang? Kalau Kartini menurut sekarang ini ya kalau udah ada Kartini nih, gimana ya kita nanti nggak bisa seperti sekarang ini. Kalau sekarang wanita-wanita luar biasa, bahkan di dinas pariwisata tuh pejabat strukturnya coba semua loh, luar biasa sekali ini hebatnya. Sama Pak, saya juga di ruangan saya itu di PAUD PNF itu ceweknya itu 7 dan alhamdulillah itu tenaganya itu malah kayak laki-laki semua, Pak. Dia lembur oke. Sudah terbalik ya. Iya. Kalau dulu kan Kartini dalam posisi dalam tanda petik mungkin bertindas ya. Sekarang nggak laki-laki yang bertindas ya. Itu kan perempuan yang luar biasa dong. Dong pastinya ya, perempuan-perempuan di mana aja kita tuh luar biasa. Kita tuh beda sama laki-laki. Satu, kita bisa melahirkan anak. Kita nggak bisa. Kita bisa nyetir kan? Iya. Oke. 5 menit sampai sini dipanggil Pak Sekda. Oke, langsung cus. Laki-laki sekali sunat aja kapok Mbak. Iya, kalau kita melahirkan sampai berapa lagi? 3 kali juga masih cowok kan? Kalau terhadap anak nih, situasi seperti sekarang nih, kira-kira apa yang mau diinginkan dari anak-anak kita?
Yang jelas kalau kita kan Islam ya, jadi anak kita pengennya anak kita itu anak yang soleh ya, solehah, dan paling baik itu kan bermanfaat ya, Pak. Oke. Ya, bermanfaat bagi agamanya ya, bagi bangsanya, bisa memberikan kontribusinya. Kalau sini sepertinya bisa lurus-lurus juga ya tadi. Oh iya bisa. ibadah. Kalau dia seperti apa? Iya, sama harapan kami anak-anak bisa menjadi anak yang soleh, solehah. Kita kalau terawih, ayo ya terawih gitu. Apalagi di bulan puasa ini kan 1 tahun sekali eman-eman gitu ya. Jadi pahalanya berlipat ganda gitu. Baik, jadi tetap ke anak-anak juga gitu ya? Iya dah. Nah, sekarang Ada yang di luar kota nih Pak. Biasanya kita video call. Ayo Mas Anang lagi ngapain? Sahur sama apa? Iya Mas lagi sahur gitu. Kalau selama ini pernah nggak semacam kayak diberitahu oleh suaminya untuk mengurangi jenis dan narsis tadi? Sampai sekarang kayaknya enggak sih, biarin aja. Jadi bersyukur ya diberi kebebasan ya. Alhamdulillah Pak, pokoknya suami itu memang the best ya. Orang kayaknya tuh mensupport kita atas seperti gitu ini. ya. Tadi aja mau berangkat dia, foto dulu, gini kok nggak kebaya sih, bagus kebaya. Padahal sebetulnya yang kelihatan yang atas tok ya. Apa dia senang waktu saya ganti bajunya mungkin? Kalau itu tidak diurus ini. Iya. Oke, baik. Ini masih pagi lagi ya? Iya, pagi. Dan ini harinya ini puasa. Masih hari Selasa gitu ya. Besok kalau hari Kamis Jumat gitu ya. Ya mohon maaf. Badan kalian ya Bu. Baik, pernah nggak karena jenis narsis ini kemudian ada ya kesandung sedikit masalah karena narsis atau jenisnya, pernah nggak? Iya ada sih yang Diterjemahkan lain misalnya. Iya. Kebetulan kan baru kenal kemudian seperti dia menerjemahkan lain dengan Nia atau Vija gitu, pernah? Kalau saya enggak, saya itu tergantung niat kita gitu. Tergantung niat. Saya tuh biasanya malah seneng deh kalau kita sorry ya. Itu namanya jebakan Batman. Masang namanya. Jadi tergantung niatnya ya. Tergantung niat. Kalau misalnya ada yang mungkin ada yang gimana gitu, tapi ya mungkin suatu saat sekarang mungkin masih merasa gimana, suatu saat mungkin paham ya maksud kita apa gitu ya. Jadi satu lagi nih Pak ya, Bubung saya ingat ini, dengan foto ini kita kan lagi ngisi kinerja nih. Secara nggak langsung kalau kita ngupload di grup, kadang-kadang kita kan lupa hari ini aku tadi ngapain ya. Udah ya, foto aja. Ketika rapat sama ya, kita juga gitu. Rapat udah. Kita tuh kalau rapat langsung, oh itu apa ini rapatnya? Rapat koordinasi, cepet udah langsung. Itu sudah langsung informasi ya satu. Mama Nia ini lagi ngapain? Oh di sini. Kemudian ngapain? Oh rapat apa itu tuh? Jam berapa udah di sini? Udah nggak usah kita nulis. Iya benar sama Mbak sama. Ya memang kalau orang serius itu kan banyak aja alasannya ya. Iya pastinya. Apa aja ada alasannya. Bapak tanya satu kita jawabnya banyak. Tenang aja. Ini 1 jam nggak bakal terasa. Kita mau tanya lanjut nih. Kalau ini pas puasa nih, ada masalah nggak bekerja ibu rumah tangga gitu? Ada masalah nggak? Ya kadang-kadang nih kalau sore ini biasanya teman-teman yang cewek ini ya nih, Bunya jam 3 ya diingatkan nanti rapatnya agak ini ya yang tapi ini bukan kendala yang ini sih, tetap bisa menyelesaikan karena pengennya masak. Bener loh, iya dong, bisa? perempuan masak. Bisa masak? Oh bisa, pastinya bisa ya, pastinya. Sayur lodeh, goreng tempe, ceplok telur ya. Makanan kekinian juga bisa Pak, tapi pakai resep aja. Jangan-jangan yang saya khawatirkan itu pintar masak nitip sama orang, nanti setelah matang kita tuker dengan uang gitu ya. Ya itu beda. Kadang-kadang tapi kita lebih seneng ya kalau di bulan puasa ini lebih makannya bisa kumpul kan. Biasanya jarang ya. Ini benar diakui. Kalau sahur kita bisa makan bareng, kemudian buka puasa bareng. Kalau hari-hari biasa kan kadang-kadang nggak bisa bareng gitu. Kalau di teman-teman kantor biasanya orang-orang seperti kalian ini kan orang yang menguasai situasi. Iya. Tiba-tiba kalau hadir suasana jadi berubah. Iya. Anda bahagia nggak berdua kalau seperti itu? Oh bahagia, bagi saya nggak ada nggak bahagia, semuanya bahagia. Justru bahagia. Justru itu yang kita inginkan gitu Pak. Jadi suasana bekerja itu kan hangat gitu, menyenangkan. Kalau sampai suasananya tegang itu nggak
nggak bisa mikir Pak. Iya. Jadi kalau ada yang orang susah atau musuhin saya itu rugi sendiri. Nanti gitu ya. kita tetap sayang deh sama dia. Dia nggak suka sama kita ya udah tuh hatinya. Pernah oleh kepala ditegur gitu pernah? Nggak tahu ya, nggak pernah ditegur. Atau mungkin ditegur nggak kerasa itu? Ya nggak tahu ya, kayaknya kayak gitu tuh nggak pernah terlalu dipikirkan ya. Paling malah gitu, Bunia jangan lupa di foto itu. Iya gitu ya. nggak usah disuruh, kita udah foto itu. Apalagi di foto udah biasa, nggak ada yang nyuruh gitu. Iya. Upload. Kalau Vida nih di kantor kan temennya banyak wanita, dan lakinya sedikit gitu ya. Emansipasi yang seperti apa? Apakah sekarang posisi wanita sudah banyak di beberapa tempat pekerjaan itu yang disebut emansipasi atau seperti apa mungkin? Kalau saya yang emansipasi itu ya wanita itu ya diberi kesempatan ya Pak. Diberi kesempatan, terus kemudian bisa berkembang, melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Dan saya melihat teman-teman saya itu mampu gitu loh Pak. Saya melihat teman-teman saya wanita-wanita itu nggak ada kendala ya. Biasanya ibu rumah tangga itu wanita bekerja, biasanya kendalanya itu memang anak ya Pak. Biasanya anak. Suami. Mungkin karena menghambat gitu. Bisa juga kan? Karena kebetulan kalian berdua semuanya kan sama-sama bekerja, jadi paham gitu. Iya. Pernah nggak mereka cemburu karena sampai narsis atau ceriwis ini? Enggak kayaknya Pak. Enggak ya. Kalian nggak kerasa aja. Aku juga pernah liatin Pak. Jadi gitu ya? saya tuh malah ya pernah pergi bareng. Itu kita sudah pulang jam 12 malam ya. Yang nggak sesuai dengan janji kita dengan suami. Teman-teman semua sudah ditelepon sama suaminya. Saya sendiri yang nggak diteleponnya. Nggak tahu, saya dilepas aja, yang penting nggak bawa sendok kali. Ya Allah, Mas. Yang dengerin ini, waduh. Ya memang pas gitu ya. Era Kartini sekarang itu kan era wanita karir ya. Wanita karir. Apakah kondisi seperti sekarang Vida sama Mia sudah merasa puas atau bersyukur dengan kondisi yang kalian dapat ini sekarang? Kalau saya bersyukur aja Pak. Kalau saya secara pribadi bersyukur ya Pak. Bersyukur kan kita melihat bahwa di luar sana masih aja ada perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan atau mungkin merasa menjadi korban terus. Untuk kita jangan merasa jadi korban seharusnya Pak. Jadi kita harus bangkit ya, menata diri sehingga kita tidak melulu menjadi korban gitu. Baik, kita sebetulnya kita mau lanjutin, cuman karena memang kita harus lewati pariwara dulu. Sebetulnya menarik sekali ya para mitra suara Kota Wali. Tapi jangan kemana-mana, kita ketemu lagi, kita lewat dulu pariwara yang satu ini. 104.8 FM Suara Kota Wali. Inspiring News and Music. 104.8 FM Suara Kota Wali. Radionya orang Demak. Inspiring News and Music. Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk atau bersin, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan alkohol hand rub. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Saudara, tahukah Anda sekarang pembayaran air lebih mudah? Pertanggal 1 Oktober 2019, pembayaran tagihan air Perumda Air Minum Kabupaten Demak dilakukan secara online melalui aplikasi Kioskan, Gria Bayar, Sipoin, Link Aja, Bukalapak, Tokopedia,
Indomaret, PPOB di berbagai wilayah Kabupaten Demak dan Sopi. Ingat, batas akhir pembayaran tanggal 25 setiap bulannya. Melebihi tanggal 25 sampai dengan akhir bulan dikenakan denda. Melebihi tanggal 1 bulan berikutnya dikenakan biaya buka kembali. Bila mana sampai dengan tanggal 26 bulan berikutnya atau 2 bulan tunggakan dilakukan penyegelan atau penutupan. Tanggal 26 bulan berikutnya atau 3 bulan tunggakan dilakukan pembongkaran instalasi sambungan rumah. Untuk pembayaran tagihan air dengan tunggakan 4 bulan ke atas hanya dapat dilakukan di kantor pusat Perumda Air Minum Kabupaten Demak, Jalan Sultan Tenggono nomor 9 Katonsari Demak atau depan timbangan. Untuk informasi lebih lengkapnya, buka Play Store, download aplikasi Sidga. Semua informasi tentang Perumda Air Minum Kabupaten Demak ada di sana. Perumda Air Minum Kabupaten Demak memang Sidgan, Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan. Bentar. Lah, kenapa Riz? Dadaku nyeri, rasanya sesek banget nih. Itu sakit di bagian dada ya? Wah, bisa jadi tanda penyakit jantung tuh. Udah, aku antar periksa aja yuk ke RSUD Sunan Kalijaga Demak. Telah dibuka pelayanan jantung dan pembuluh darah RSUD Sunan Kalijaga Demak mulai tanggal 11 Januari setiap Senin, Rabu dan Jumat bersama Dr. Dira Amalintan Tina Alitawardana, spesialis jantung dan pembuluh darah. Melayani BPJS. FM Suara Kota Wali. Inspiring News and Music. Itu suara apa? Kok tadi? Ini Bu, itu suara alarm token listrik. Waduh, pulsa listriknya hampir habis ini. Badalah, ayo toh cepet segera dibelikan pulsanya Pak. Ini Bu mau setrika dan masak nasi Lah, kebetulan kamu datang. Ayo, Bapak diantar ke ATM ya. Mau beli pulsa listrik. Loh, ngapain ke ATM sih Pak? Kan PLN sudah ada aplikasi untuk memudahkan. Benar, dalam upaya peningkatan pelayanan kepada para pelanggan, PLN telah meluncurkan aplikasi New PLN Mobile yang bisa digunakan untuk kemudahan para pelanggan, baik bayar listrik, pembelian pulsa token, layanan pengaduan, dan lain sebagainya. Wah, mantap ya. Gak perlu repot, tinggal ambil HP, terus natnut, langsung cus, alarm berhenti deh. Ayo bisa aja, ya pastilah ya. Manfaatkan kesempatan ini dan jangan lewatkan. Segera download aplikasi New PLN Mobile melalui Play Store atau App Store. Keterangan lebih lanjut hubungi kontak center PLN 123. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hai guys, sekarang aku mau ngasih tahu mainan robot-robotan terbaru aku nih. Mainan robot-robotan ini bagus banget. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Ya mama, aku kan lagi main jadi YouTubers nih. Tolong dong sayang, udah mau habis nih somannya. Lagi pandemi gini kan kita harus selalu jaga kesehatan. Oke ma. Siang dek, mau beli apa? Apa tadi ya? Obat. Bukan. Vitamin. Bisa jadi. Herbal. Iya. Bio. Bukan. Oh, yang alami. Iya. Yang sudah teruji. Iya. Tanpa efek samping. Iya. Yang banyak manfaat untuk kesehatan. Iya. Oh, itu sudah pasti. Soman. Iya, betul sekali. Dek, ini somannya. Malah cengar-cengir. Mau sehat berkualitas. Somanin aja. Dapatkan Soman di apotik terdekat, rumah Soman, dan depot obat terdekat di rumah Anda. 104.8 FM Suara Kota Wali. Radionya orang Demak. Inspiring News and Music. Baik, kembali Mitra Suara Kota Wali, kita akan bincang-bincang dengan wanita-wanita yang hebat untuk keluarga mereka masing-masing. Kita mau lanjut nih di era Kartini, era sekarang. Itu seperti apa wujud nyatanya? Kan banyak juga wanita-wanita yang sekarang bekerja di pabrik, mereka harus
ada 3 shift ya, 3 shift pagi, siang, malam gitu ya. Seperti apa mungkin kalau Vida bisa cerita? Kalau menurut saya ya, wajar kalau misalnya wanita bekerja ya sekarang karena tuntutan ekonomi juga. Dan itu juga bentuk eksistensi diri. Tetapi sebagai wanita kita jangan melupakan pondasi rumah tangga, yaitu keluarga ya Pak. Keluarga, karena kita ini ini kita adalah pendidik anak kita. Nah, karena memang pendidikan yang utama dan pertama ini adalah di keluarga. Ibu ya? Ya, adalah terutama sekarang itu sama ayah Pak, jangan hanya ibu Pak. Iya. Ya, nggak mau sendiri. Iya memang. Kalau memang menyusui memang ibu Pak. Tapi kalau ayah itu memang harus bersama-sama untuk untuk kali ini saya nerima dulu deh nanti ya. Iya. Jadi harus bersama ayah Pak. Tetap harus dengan suami ya. Oke. Bergandengan tangan dengan suami. Tadi kalau masalah wanita yang mereka bekerja sampai harus 3 shift seperti apa? Apakah ini perlu kita perbaiki, kemudian ada solusi apa, pemikiran dari Vida seperti apa? Sampai 3 shift itu terutama malam ya Pak? Iya, terutama malam. Risiko ya. Mungkin pihak perusahaan bisa mempertimbangkan juga ya. Karena ada beberapa perusahaan yang tidak sampai shift itu pun bisa mencapai target. Iya, gitu. betul. Apakah kita dari segi skillnya atau mungkin mesinnya atau mungkin manajemennya yang harus diperbaiki sehingga tidak perlu ada shift sampai 3 itu Pak. Oke, ini ya, itu efek dari tadi itu kan ini data di pengadilan. Ada banyak gugatan cerai nih dari para wanita kepada pria karena faktor ekonomi. Kalau menurut Nia seperti apa? Jadi kalau di era sekarang ini ya, memang wanita itu tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi bekerja. Terbukti banyak sekali UMKM di sekitar kita, apalagi di Dinas Pariwisata ini kita binanya ekonomi kreatif ini luar biasa sekali. Banyak sekali wanita-wanita yang sekarang bisa menjahit, kemudian bikin batik yang tadi saya sampaikan, kemudian bikin kue apa, dan sekarang ini kan luar biasa sekali dengan pakai Android aja kita bisa jualan gampang, kita diposting kemudian COD istilahnya seperti itu. Tapi kalau menurut Vida sama Nia, era sekarang itu sudah kebablasan apa enggak untuk kalau menurut saya seperti ini Pak. Kalau menurut saya seperti ini. Sekarang itu banyak perempuan yang kemudian merasa bisa mampu berdiri sendiri, sehingga kadang-kadang lupa ya. Jadi rezeki itu kan nggak mesti lewat suami ya Pak. Di saat dia mampu menghasilkan rezeki, yakinlah bahwa di situ ada rezeki suami dan anak. Ya walaupun mungkin suami masih gonjang-ganjing pekerjaannya, masih tapi ada efek samping tadi, perlu ada sesuatu yang perlu dirubah nggak kira-kira? Efek samping tadi ada karena merasa wanita lebih dapat banyak uang, kemudian akhirnya menggugat suami gitu, seperti kayaknya apa? Sekarang paling banyak kasusnya itu ya Pak. Iya, di mana perempuan menggugat suami karena merasa mampu. Itu kalau ada orang yang mau seperti itu ke susu itu Pak. Sebenarnya ke susu karena belum tahu. Dia mungkin kan ke susu kok nggak nyaman ya. Kalau dia nanti istilahnya pegatan ya Pak. Pegatan golek bojo meneh kok ya ribut meneh. Gitu ya. Jadi ada kayak gitu juga daripada Pak. ditukar tambahkan mending ini diperbaiki. Jadi kayak ini di servis lah, di upgrade itu lah Pak. Kalau menurut saya seperti itu, karena dimanapun kalau mau mengaku itu semuanya ya nanti pegatan semua kan tidak ada. Karena nggak ada yang sempurna ya Mbak ya, nggak ada yang sempurna. Saling menutupi begitu. Oke, baik. Kalau saling melengkapi. Situasi seperti sekarang ini yang dilihat terutama anak-anak nih. Seperti apa menurut kalian berdua dalam rangka Hari Kartini? Artinya anak-anak sekarang ini kan kebetulan sekarang belajar di rumah nih selama hampir 1 tahun. Ada merasa khawatir nggak mungkin semacam kayak lost generation atau gimana gitu? Ya tetap khawatir juga. Nggak ada khawatir juga. Teman lamanya itu pangling enggak nanti. Nah, ini saya cerita nih Mbak Vida. Gimana? Tadi malam saya terawih, ya kan karena ketutup semua nih. Semua ketutup kan, jaga jarak, kemudian nggak boleh berkomunikasi kan begitu, boleh terawih tapi protokol kesehatan. Ini sebelah saya tuh ibu-ibu nengok terus gini, ini siapa nih? Bu RT ya? Lah kok nggak dikenal ya, bagaimana ini? Kebetulan seperti tapi kan karena pakai baju yang ketutup ya. Gitu. Tapi untuk yang belajar di rumah itu, untuk belajar di rumah, kalau Vida atau Nia seperti apa? Ya ada rasa khawatir juga karena
saat kurang ini ya, ya, kurang karena maksimal kurang gitu. maksimal Kurang juga maksimal. karena gimana pun boleh ya. Guru itu adalah role model ya. Jadi Iya. yang dicontoh itu attitude guru juga. Ya itu Ya. mungkin kelebihan Sriwis narsisnya itu sangat berguna di saat-saat seperti sekarang Iya kalau Pak, di rumah jadi ya. kita harus lebih banyak komunikasi ya. Walaupun kita sulit jadi guru, tapi kita berusaha berkomunikasi ya. Karena bisa marah nggak kalian berdua sama anak-anak? Oh iya, bisa. Bisa. Tapi kalau marah sebentar aja, nggak bakalan lama-lama. Selesai. Saya pengen tahu coba kalau Nia marah sama anak gimana sih? Tegar, ayo cepet ini terawih gitu. Oh, gitu. Terawih kalau Itu lama nggak ya. marah. Apa? Itu namanya hanya ngasih tahu Ngasih dengan tahu. kalimat atau kata-kata yang agak lebih perintah begitu. Kalau Vida gimana Vida? Kalau saya ya kemarin baru saya negur anak saya karena dia jadwal les kelewat. Tapi sebenarnya itu saya menyalahkan diri saya sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena jadwalnya lupa jadwal lesnya. Oh, gitu ya. Anak-anak udah tahu. Dan dia Bang. ketiduran. Oh, Akhirnya gitu. saya bilang gini, kamu kalau game nggak pernah ketiduran, tapi kenapa kalau les kamu ketiduran? Iya. Orang-orang sanguin seperti kalian yang serius narsis itu kan punya kelemahan. Kelemahannya itu kan suka lupa. Pernah Iya, nggak? lupa. Pernah nggak ada kejadian yang benar-benar membuat kalian terganggu banget dengan bawaan yang lupa ini? Saya kontak mobil nih kadang-kadang heran lupa. Saya heran loh. Ya kalau ada Ini dari kontak sini nih. mobil yang ada remote-nya ya Mbak ya, yang bisa kita Pagi tuh tadi tak tahu sini mana ya, lupa lagi. Pernah nggak tiba-tiba pergi berdua dengan suami sampai lupa suami ini? Enggak lupa. Tapi paling sering itu salah masuk mobil, Pak. Hampir salah masuk mobil, suami saya sampai Kenapa nggak lupa? Kalau saya pergi sama suami itu dia yang saya gandeng. Oh, Gitu, gitu, saya iya, gandeng. iya. Nanti kalau hilang. paling sering hampir salah masuk mobil itu. Dia udah Ngebel-ngebel gitu ya. Layu. Itu kalian nyadar nggak kalau ada bawaan kepribadian yang lupa gitu? Nyadar nggak? ya jelas banget, Pak. Nyadar ya. Jelas. Tadi kan kebetulan ada anak yang harusnya jadwal les kemudian lupa gitu. Ada nggak hal yang membuat mungkin ini orang tua atau mertua gitu akibat dari lupanya tadi itu pernah kejadian lucu atau mungkin kejadian yang agak tidak menyenangkan begitu? Ya. Ya saya kira ya pasti ada kalau gara-gara lupa ini. Iya, lupa balikin tupperware. Kalau itu namanya jebakan. Nanti kalau bawa ke sana bawa barangnya, wadah maksudnya pulang nanti itu yang mantu kurang Kadang kalau udah ngecek loh, kayaknya ini pernah bawa ikan kuning ya kayaknya. Enggak Tupperware berapa nggak tahu, sudah hilang nggak tahu, nanti kasihkan orang. Nggak dipikir gitulah. Ada keinginan sesuatu untuk anaknya, kalau bisa anak saya nggak seperti saya lah, karena teman-teman suka ngasih saya semacam kayak tempelan tadi seriwis, kemudian narsis, itu pengen nggak? Kalau saya sih sangat Kalau saya sih biarlah anak jadi diri sendiri, karena memang anak Diri saya mereka satu memang, sendiri. iya diri Oh. ada yang diam gitu. Kalau nggak ditutup ibaratnya kan. Ya kalau Tapi ada yang niru nggak? Niru sama Nia? cewek. Iya. Ini Oh, persis padahal gitu, yang persis pertama gitu. itu ya. Iya, itu, Yang pertama itu ya. itu dari dulu anak masih 2 tahun. Itu saya pernah ingat ini. Ada kakek-kakek lewat nih. Mbak gitu nanya. Ini orang tahun kok bisa ceribes ngomong. Kemudian Iya, benar. Terus Kalau- itu tadi gini, lo pam nih. Mah, ini besok ada acara pam nih. Aku mau dong jadi hostnya. Enggak boleh, ini yang bawa pasik dong gitu. Kalau video Itu yang Mbak Putri yang dengerin. ada nggak putranya si Anak Siti? saya tuh nggak ada yang pendiam kecuali yang pertama. Oh, Karena gitu. yang kebetulan yang pertama itu mungkin kecil sama mbahnya. Oh gitu. Kalau yang lain tuh cerewet semua, Pak. Sampai yang laki-laki ya. Sama yang laki Ya, perempuan laki-laki sama. tuh Laki-laki nggak main game tuh. Ayo, kamu kesana. Oh, iya. Loh, kamu itu main game kok kayak itu memberikan informasi katanya. Semangat begitu ya. Ya, jadi nggak ada. Nek main game memang ngono, Mbak. Sosok gitu, loh, ning dhuwur ki ngopo kok do ribet dhewe Nah tenan ini cerita tentang HP sama game ini kan sebetulnya juga nggak bagus ya untuk anak-anak. Iya. Kalau mereka terlalu lama. Kalau kalian sendiri gimana untuk melihat seperti itu? Kalau saya sih ambil positifnya aja sih, Pak. Bagaimana sih? Kita kan nggak tahu anaknya yang dibuka apa kan nggak tahu. Oh iya, kalau Ya kalau itu kita beri pengertian, Pak. Iya, gitu. Iya, Tapi pengertian. pernah ngecek nggak isinya? Oh, jelas, suka? Pak. Ngecek jelas, ya. iya. Paling Oh, sukanya main game gitu. Iya, Kemudian alhamdulillah dia udah cari informasi. Bahkan saya sering nanya anak saya, misalnya
apa ini obat ini apa ya nak, langsung cari di Google. Kamu tahu udah biasa nanya. Dan sekarang juga kita sama-sama nek gitu takon ning nggone Google wae kan malah cepet kan gitu. Nggak usah tanya. Iku padune ibu sing wegah ngandani. Lah saya khawatir nih, kalian berdua itu di luar banyak memberitahu sama orang lain, tapi jangan-jangan di rumah sama anak malah nggak melakukan gitu, bener nggak? Tapi saya tuh juga, kalau saya gini juga, jadi saya yakin bahwa saya tuh pasti banyak kurangannya. Jadi saya meminta anak saya begitu dia udah teenager, tanggung gitu ABG, itu saya minta dia membaca juga, mencari tokoh gitu loh Pak. Saya sampaikan itu, saya yakin ya Bapak Ibu itu pasti ada kurangnya dan kamu boleh mencari yang kira-kira baik gitu. Oh gitu. Kalau Nia, pernah nggak kejadian anak bilang, "Mah, mbak aku diajari, mbak aku ditemenin," ada nggak? Iya pernah. Jadi pastinya ya. Kadang-kadang mau kemana gitu temenin. Saya juga seneng saya temenin anak. Gitu. Yang ragil ini yang sering bersama. Tipe yang seperti kalian ini kan suka jeng-jeng. Iya. Suka pergi. Suka belanja, suka jalan-jalan. Mulai. Belanja baik di dunia nyata maupun di dunia maya. mulai. Kamu sukanya apa? Jalan-jalan dan 12. Iya. Itu baru siapa yang mau ikut jalan-jalan langsung angkat tangan. Iya. Baik, pertanyaan saya nih, sehubungan dengan kondisi yang seperti sekarang ini, misalnya apa yang diinginkan kalau misalnya jalan-jalan itu mau jalan-jalan kemana? Ya kalau saya ini ya, karena kami kebetulan pas di dinaskan di pariwisata, saya seneng aja, nggak perlu berbayar banyak. Kita tuh sebenarnya wisata. Wisata itu bisa apa saja. Kita nengok apa sesuatu ya wisata. Di Demak sendiri tuh nggak kalah bagusnya loh. Di Beremi juga banyak. Ini promosi ya? Iya, tetap. Di Progoweru juga banyak. Kita jalan tipis-tipis begitu ya, nggak usah banyak dana. Kemudian kita jalan dan bisa sendiri, bisa bersama. Kalau saya nek ora gelem dijak ya mangkat dhewe, mancal dhewe gitu. Karena saya penasaran. Di Rawomijen tuh ada banyak loh Pak. Bagus Pak. Tipe kalian seperti Triwis Narsis itu kan sepertinya seolah-olah wanita yang mandiri gitu ya. Saya lihat jarang sekali kalian berdua dengan pasangan. Seperti apa? Kalau dengan pasangan hari Sabtu Minggu biasanya kan protesnya kadang-kadang seperti itu. Kalau pas misalnya ya hari Sabtu kita ada biasanya ada tamu misalnya, ada kunjungan ke Masjid Tanggung ini, waduh ya mau nggak mau kan kita ya nggak enak ya gitu, nggak apa-apa. Tapi ya dimaklumi. Habis itu nanti kita jalan gitu kan beres. Satu kerja, dua ya kelihatannya mandiri tapi kita tetap wanita butuh dimanja. Oke, baik, kita break dulu. Ada pariwara yang lewat. Sebetulnya asik sekali pembicaraan pada pagi hari ini dengan dua wanita yang hebat ini. Dan Mitra Suara Kota Wali, kita lewat dulu pariwara. Kita akan kembali setelah berikut. 104.8 FM Suara Kota Wali, Inspiring News and Music. Ramadan tiba, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Pringgolaksito selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita diberikan kekuatan lahir dan batin, diberi keselamatan serta senantiasa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. 104.8 FM Suara Kota Wali, Inspiring News and Music. Lebaran sudah dekat. Jangan lupa sediakan Kukis Mama sungguh enak, kukis Mama, kukis baik, meriahkan puasa dan hari raya. Kukis Mama sungguh enak, kukis Mama, kukis baik, halal dan toiban, kukis Mama. Ini dengan vitamin dan mineral, baik untuk imun. Kemasan higienis. Kukis Mama. Mama tahu sendiri. Selamat pagi Bapak, silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, gini Mbak,
saya ini butuh modal untuk usaha saya, dan sekaligus saya mau nanya, kalau mau nabung atau deposito di BPR BKK Demak, bagaimana ya caranya? Terima kasih atas kedatangan Bapak di Bank BPR BKK Demak. Pilihan Bapak sudah tepat. Untuk produk pinjaman modal ada beberapa pilihan, Pak. Ada kredit modal kerja, kredit konsumtif, dan kredit UMKM. Terus untuk produk simpanan ada tabungan Tamades dan deposito berjangka. Keunggulan tabungan Tamades pertama bisa ikut undian, kedua suku bunga kompetitif, dan ketiga dana dijamin aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Biaya administrasi hanya Rp2.000 per bulan. Oh, begitu ya, Mbak. Untuk keperluan modal atau tabungan, percayakan saja pada Bank BPR BKK Demak, Jalan Raya Demak Kudus, RT 5, RW 9, Bintoro Demak. BPR BKK Demak, administrasi ringan, bunga bersaing, juga melayani pembayaran telepon, listrik online, dan penjualan pulsa listrik. BPR BKK Demak, sahabat menuju sukses. 104.8 FM, Suara Kota Wali. Radionya orang Demak. Inspiring news and music. Baik, kita akan kembali lagi dengan dua wanita yang luar biasa. Kita akan lanjut. Ini di masa-masa bulan Ramadan nih, menurut kalian berdua, adanya karaoke yang ada di Demak seperti apa kalau menurut kalian? Kalau saya ditutup aja, Pak. Tutup ya? Iya, karena ini bulan yang suci ya, dan cenderung rawan, Pak, untuk tapi kalian berdua sebetulnya suka nyanyi juga ya? Suka dong. Pastinya. Suka dong, ya. Terus gimana tuh cara nyalurin suka nyanyinya? Di kantor kita juga pada waktu-waktu tertentu ada. Oke. Nyanyi. Di rumah juga. Kalau kalian berdua untuk himbauan untuk yang wanita-wanita yang tadi seperti apa? Kan mereka kalau ditutup pasti juga ada masalah dong tentang pendapatan. Untuk wanita-wanita yang berprofesi sebagai ini, kalau punya keahlian lain ya kita bisa belajar. Harus kita harus mau merubah. Kalau nggak mau merubah ya aku isone ngene ya sudah, karena kita harus merubah, bisa kalau Vida gimana kalau Vida? Kalau memang gitu. Walaupun gimana pun kan untuk tempat karaoke atau family karaoke jadi yang resmi gitu ya Pak ya, itu kan memang tetap butuh administrasi dan lain sebagainya. Selama menjalankan fungsinya dengan baik, saya kira nggak apa-apa ya. Misalnya, sebetulnya tapi nggak di bulan Ramadan ini loh Pak. Sekarang tutup gitu ya. Tutup ya, tutup. Sebetulnya yang dikhawatirkan apa menurut kalian berdua? Kan kalian juga wanita nih. Apa yang dikhawatirkan? Ya biasanya ya untuk itulah Pak, biasanya kan laki-laki yang itu. Biasanya terhadap wanita yang bekerja di tempat seperti itu sudah, karena mungkin ada oknum sebelumnya. Oke. Itu era Kartini sekarang kan itu menurut saya kebablasan ya untuk menerjemahkannya. Enggak. Kalau kalian berdua gimana? Atau kepepet atau apa menurut kalian? Ada sih yang kepepet, saya memang sukanya begitu ya, tanda petik ya. Jadi menurut saya sih kalau bagi yang kepepet itu bisa merubah dengan skill yang ada. Kita mau bisa kok, kita bisa ngajarin kok. Oh gitu ya. Pariwisata kan ada ini pelatihan nanti. Selama ini kalian berdua sudah melakukan apa ini di tempat masing-masing, di tempat bekerja maupun di rumah? Minimal gini. Bagaimana niat ini kita membantu orang-orang sekitar saya mungkin berubah gitu, mungkin bisa cerita sedikit? Ya, kebetulan saya ini dipilih jadi RT. Kemudian kalaupun tidak jadi RT pun saya memang suka ya dengan lingkungan ya, dengan lingkungan yang bersih, hijau. Kemudian ini saya terima kasih dengan warga RT Nangit. Ini promosi sekalian ini teman-teman yang lain. Kalau Vida yang di lingkungan rumah, sekitar rumah seperti apa yang sudah dilakukan? Kalau di lingkungan rumah mungkin nggak banyak ya Pak. Saya kalau di rumah itu biasanya fokus sama keluarga ya, sama anak-anak gitu. Yes, keren. Ya, tapi kalau di kantor itu saya berusaha ya Pak, mengerjakan semua tugas dengan baik. Saya membagikan nilai-nilai karena kita nilai-nilai kehidupan maksudnya. Terutama gini Pak, saya sampaikan karena di tempat kami kan banyak satuan pendidikan, banyak sekolah ya Pak. Kita berbagi atau sekolah-sekolah non formal, karena saya sendiri di non formal ya.
berbagi bahwa Demak ini sekarang, terutama pemerintah Kabupaten Demak sekarang ini sudah WTP. Ayo dong kita sama-sama ya. Kita sama-sama untuk itu karena mereka juga banyak menerima bantuan-bantuan dari pemerintah. Oke. Kalian berdua sepakat nggak bahwa salah satu cara yang terbaik untuk merubah nasib itu pendidikan? Setuju nggak? Saya setuju sekali, Pak. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk pendidikan di tempat kita? Ya kita belajar gitu ya. Ya jelas dong. Kalau Vida kebetulan bekerja di pendidikan seperti apa? Seperti yang tadi saya ungkapkan, dimulai dari keluarga. Oke, setuju. Dimulai dari keluarga, ayah, ibu bersama-sama. Jadi tidak hanya contoh. Memberi contoh ya, memberi contoh, memotivasi anak ya untuk menyerap ilmu dari mana saja ya. Nah, masalahnya di sini, Sis. Masalahnya banyak sekarang di TV tontonan-tontonan itu kan menggoda nih ibu-ibu mau jam-jam belajar tiba-tiba ibu-ibu malah nontonnya Suara TV, Kemudian, itu sehingga anak kan nggak mau nih diomongin sama ibunya, diomongin sama bapaknya juga sibuk sendiri sih. Menurut Anda gimana berdua? Ya tetap kita harus meluangkan waktu, Pak. Tayangan TV itu perlu dimatiin nggak? Matiin juga ya. Harus. Padahal kalian juga suka nonton TV. Ya nanti kan bisa lewat YouTube kan bisa ada. Oh, pinter aja ya. Kalau enggak jadwal belajarnya kita terawihnya nonton sinetron ya. Sinetronnya jam 6 sampai jam 8 dan nanti enggak terawih dong. Kalau saya sinetronnya yang jam 8 kok. Jadi sudah lewat jam belajarnya, Pak. Oke, kalau menurut Anda HP TV itu lebih banyak positifnya atau negatifnya? Kalau saya tetap ada positifnya ada ya, Pak. sih, ada ya. Kalau positif tetap ada. Tapi untuk anak maksud saya, untuk anak. Kalau sekarang anak itu justru jarang nonton TV, Pak. Oh gitu, nonton HP karena memang pembelajaran lewat itu tadi ya. Sekarang banyak menggunakan HP ya. Oke. Kalau penglihatan kalian berdua, anak-anak sekarang seperti apa? Menerjemahkan emansipasi Kartini itu seperti apa? Penglihatan secara umum gitu. Kalau anak-anak kita itu sudah sejak lahir sudah ada emansipasi ya, Pak. Jadi, apa bentuknya seperti apa? Sudah ada, dia bisa sekolah ya, tidak seperti dulu ya. Terus kemudian terus peluang mereka untuk di organisasi sekolah juga besar ya. Dulu mungkin tidak seperti itu ya. Kemudian mendaftar di mana aja sekolah sudah nggak ada pengecualian untuk laki-laki mau perempuan. Di Ikatan Dinas dulu yang kuota 1:10 sekarang sudah semakin banyak ya. Iya. Kemudian kalau melihat situasi yang di Demak nih, wanita-wanita banyak sekali juga yang berkarir. Kemudian mereka ada yang jadi pengusaha, jadi politisi dan sebagainya. Menurut Anda sudah maksimalkah atau mungkin masih ada yang perlu didorong lagi untuk lebih banyak lagi gitu? Bisa tambah lagi juga. Tertarik nggak masuk ke dewan, ke politisi gitu, masuk ke partai gitu? Kalau politik saya masih kurang tertarik. Ya, sama Pak juga. Nggak tertarik. Lebih tertarik foto-foto selfie-ana gitu ya. Maksudnya begini, kadang-kadang politik sama yang sekarang ya. Beda ya. Antara ini sama gimana ya? Sudah mencintai profesi yang sekarang, Pak. Jadi pegawai negeri sipil, jadi ASN. Bermotivasi di lingkungan kita sendiri di kantor. Saya mau tanya nih, siapa yang menginspirasi hidupmu kalian berdua nih? Ya, kalau saya ya tetap orang tua ya, terutama ibu saya ya, terutama ibu saya. Oh gitu. Ya, sangat inspirasi. Kalau nyadar bahwa ibu ternyata jadi inspirasi anak, kalian berdua merasa posisi seperti sekarang nggak? Posisi seperti sekarang itu udah cukup belum menjadi role modelnya anak-anak kalian berdua nih? Kalau menurut saya ya masih kurang maksimal ya. Masih kurang. Ya pertama. Kalau ibu kan dulu suka masak-masak gitu ya, tapi waktu untuk memasak yang paling kecil ini ya, ya masih kurang gitulah. Kemudian nungguin ya, karena dulu ibu tuh waktu kecil ngomong ya, ini kita nanti apakah saya nanti bisa ngomong anak-anak, ngomong cucu ya. Ini balik nih si Vida sama Nia. Kan sekarang karena banyak wanita yang bekerja di perusahaan ya, mereka banyak nitipkan anak ke mbahnya. Itu menurut Anda gimana itu? Ya sebenarnya tuh ya nggak apa-apa, tapi jangan kepedesan. Gini, maksudnya hiburan juga loh. Kasihan, Mbak, itu kasihan. Sudah kecil, gede kayak kalian, tiba-tiba gede titipin lagi anak gitu. Lagi. Tapi jangan terlalu dibroke kalau menurut saya. Karena saya sendiri kalau nanti jadi nenek itu ya suka juga. Ini menurut saya loh ya. Titipi fotonya di. Tapi kalau jangan terlalu
dibeli biasanya kan Iya. nyoy iki anake iki kok titip dimasake ditulis sembarang itu kan ya tetap ada asisten lah. Iya. Terus ini ya orang karena bekerja ya, jadi waktu untuk anak itu kan kurang Pak. Jadi Iya, harus iya. kualitasnya itu harus ditingkatkan gitu. Jangan sampai sudah sama anak ya waktu yang nggak banyak malah sibuk ini. Kalian punya asisten nggak di rumah, asisten rumah tangga? Punya. Punya ya. Mereka dalam hal apa membantu kalian? Ya biasanya kan kalau pagi ya bantu rumah yang kecil-kecil gitu aja. Gitu Yang ya. penting ada. Tapi kalau yang mendidik anak sama sekali ya, nggak Udah. pernah mereka dilibatkan ya? Enggak. Oke. Tapi saya bisa juga menyampaikan ini supaya saya sama mereka itu satu ini Pak. Jadi misalnya saya untuk ingatkan nanti anak seperti ini saya tetap komunikasikan. Oke. Kan karena saya nggak bisa nungguin, rewang saya juga paham jadwal les anak saya, jadi bantuin ngingatin. Nanti dia juga menyampaikan, Bu, itu pas guru lesnya datang kok dia tidur gitu Bu ya gitu. Atau mungkin anaknya masih kecil-kecil. Iya. Apalagi dulu waktu dia kurang suka guru lesnya, akhirnya saya menerima masukan dari ternyata dia tuh bilangin saya padahal dia nggak suka sama guru lesnya katanya. Ternyata itu dikomunikasikan dengan rewang saya dan kemudian kita bicara lagi sama tempat lesnya. Ya termasuk menyiapkan menu apa nanti masak apa itu komunikasi tetap. Oke, sama asisten tadi ya. Asisten, ya. Tapi kan suami biasanya lebih seneng ya kalau yang kalian sendiri yang masak betul, gitu. Ya. Walaupun hanya satu di antara sekian masakan gitu. Pasti ada. Lebih seneng masakan istri. Terutama kalau bikin sambal beda lah kalau bikin sambalnya mama sama geprek di sana itu beda. Enak, mungkin terasine loh Mbak ya. Enggak. Bukan itu. Tangannya mungkin ya. Ya tangannya lah, tangannya. Walaupun mungkin rasanya nggak enak, suaminya tetap ngomong enak gitu ya. Pastinya. Takut. Kalau kalian di rumah, suami Anda merasa Anda kuasai nggak? Enggak kayaknya. Sulit ngomong ya. Kalau saya nggak ada biasanya Pak. Oh gitu ya. Tapi biasanya selalu mempertimbangkan. Dia bilang mama dulu gitu. Jadi biar nanti sama. Itu namanya takut namanya. Takut. Jadi suaminya nggak bisa membuat keputusan, tanya mama dulu gitu ya. Itu kalimat yang sering keluar. Kalau saya malah pelan-pelan, kayaknya gitu. setiap keputusan saya suruh nanya bapaknya. Ini dua orang berbeda ya, sama-sama ceriwis, narsis, tapi satu Vida suka kalau tanyanya sama suami, tapi kalau suaminya Nia malah lebih condong tanya mama dulu gitu. Ya karena yang banyak tahu itu suami saya mungkin Pak. Oh gitu ya. Saya kan pendatang Pak, kalau menguasai Medan, jadinya. Ini ono ya alasannya. Jadi bapaknya yang serba tahu gitu. Bapaknya tuh kayak Doraemon Pak punya. Iya kayak Doraemon. Jadi kalau misalnya bikin rumah ngecat apa ini bikin apa ya ini ya udah tanya nih ngikut aja mau keramiknya apa ya sudah daripada nanti nanti beda pendapat nggak selesai malah salah satu ngalah mungkin salah satu ngalah gitu ya Pak. Oh iya. Bisa juga tapi memang rata-rata ibu-ibu harus lebih dominan ya kalau di rumah ya. Kalau enggak malah kalau bapaknya belum tentu paham bener sih ya. Iya. Setuju ya? Iya kalian ada di dalamnya sih masalahnya. Kembali ke Kartini. Dulu Kartini kan berat sekali ya. Dia bagaimana harus berjuang memperjuangkan emansipasi. Apakah era sekarang ini sudah seperti yang beliau perjuangkan menurut Vida? Saya kira sudah banyak perkembangan ya Pak ya dan sudah menjadi lazim wanita untuk bekerja dan para suami saya lihat rata-rata suami ya itu yang Bapak tadi ceritakan itu berjajar tuh suami-suami jemput ya kalau di tekstil di pabrik itu loh Pak kan yang berjajar suami-suami ya nggak tahu tuh suaminya kerja atau numpang atau udah pulang ya Pak ya tapi jemput ya iya jemput nah itu yang profesi yang baru sekarang itu suami jemput ngomong masak itu masalah tapi Pak itu juga kita kalau saya terus terang saya berterima kasih sama suami saya Pak gitu. Memberi kesempatan kepada saya untuk berkarir ya untuk bekerja itu saya kira sudah luar biasa ya tapi fenomena seperti tadi gimana tuh yang istri suami jemput itu ya iya kalau berjejer. Pas pada sip pergantian jaga tadi mungkin itu udah pulang kerja kalau kita kan nggak dijemput udah berangkat pulang sendiri ya itu sih masalah udah dijemput mungkin pulang sendiri atau pergi sendiri jadi suaminya nggak pernah jemput lagi untuk perusahaan garment jadi kebetulan saya itu juga membidangi kursus ada beberapa perusahaan garment itu yang nggak mau menerima
laki-laki memang. Oh gitu ya. Iya. Kenapa? Kenapa katanya? Mungkin ya. Perempuan itu lebih teliti, ya. Mungkin kalau laki-laki dikandani juga agak sulit, Pak. Karena mungkin gini, Pak. Kalau laki-laki kan mandornya tuh, kan pengawasnya tuh kan perempuan, Pak. Nah kalau laki-laki bisa-bisa gimana gitu. Jadi intinya saya nggak tahu ya, mungkin karena perempuan tuh lebih teliti ya. Itu tadi guyon ya, Pak ya. Kalau laki-laki mandornya perempuan bisa-bisa ini, tapi nggak seperti itu. Mungkin karena perempuan dianggap lebih teliti. Nah, itu ternyata perempuan punya kelebihan, ini ya, Pak ya. punya kelebihan. Dan lagi mungkin kalau di perusahaan-perusahaan kalau bapak-bapak mungkin banyak tuntutan gitu ya? Iya, itu loh, Pak. Oh gitu ya, karena mereka kepala keluarga. Ya itu tadi, gitu. iya. Kalau Nia gimana kok diemin tuh? Iya sama sih, kalau perempuan kecenderungan lebih teliti, lebih bagus gitu ya, nggak kekerasan ya. Kalau cowok itu kalau naik diloke sedek malah ngejak Itu kebetulan kan di garmen, mungkin di tempat-tempat lain. Sekarang kan sudah banyak juga wanita jadi sopir, jadi pilot, jadi ya profesi-profesi yang menurut saya dulu jarang lah wanita. Itu menurut Anda gimana? Ini apakah keberhasilan perjuangan dari RA Kartini atau seperti apa? Saya kira itu keberhasilan dari Kartini, Pak. Oh gitu ya. Iya, karena ada Kartini kita nggak boleh kerja. Karena gini kan, bahwa ternyata itu bisa dilakukan oleh perempuan gitu, Pak. Ternyata bisa dilakukan. Pilot bisa, perempuan bisa untuk menjadi pilot. Driver ya perempuan kita juga bisa. Kita juga driver. Kalau ditanya, ayo ikut nganter gini, pulangnya jam berapa Bu nih? Oh udah enggak usah gitu. Karena nanti kita mencelok sini kasihan kelamaan, jadi lebih kalian berdua bersyukur ya sudah bisa nyetir sendiri gitu, karena itu kan berangkat karena daripada jaga ke orang, Pak. Gitu. Jadi, misalnya mau nganter nih, ayo antar ke pasar, alah kesuwen keluar berangkat sendiri aja gitu. Pernah gak karena keterampilan nyupir ini akhirnya suami merasa tidak, dalam tanda petik, kayak tidak begitu dibutuhkan gitu? Sebenarnya kita kalau pergi itu selalu mengajak ya, tapi barangkali ada suami kadang muni kita nggak pengen ikut dulu ya nggak apa-apa, tapi sama anak gitu. Kalau suami saya kayaknya seneng, Pak. Seneng ya? Iya, jadi saya kan dulu manja, Pak ya, sering minta diantar. Sekarang masih dong? Masih dong. Iya, yang lain-lain manjanya. Jadi setidak-tidaknya saya itu agak berkurang ketergantungan sama suami juga. Iya. Karena pengennya ya cepet. Iya, kalau memang saya sih kalau ada wanita yang mandiri, saya lebih seneng. Paling tidak kalau suaminya sama-sama bekerja, dia tidak terganggu harus nganter dan sebagainya. Cuman masalahnya satu, wanita juga harus bisa dipercaya nih. Jangan-jangan karena sudah pintar nyupir, harus lupa jalan pulang. Oh, enggak jelas salah. Kalau perempuan itu perempuan tetap ingat, Pak, kalau perempuan, Pak. Gitu ya. Iya. Laki sama dong, laki juga sama. Ingat anak ya, Pak ya. Iya. Anaknya sendiri ya. Iya, Pak. Jangan ingat anak orang lain ya. Ingat anak. Baik. Iya. Terima kasih sekali ya. Sebetulnya kita pengen terus nih ngobrol-ngobrol, cuman waktu kita terbatas tanpa terasa. Kita sudah sampai di akhir sesi dan saya sudah diberitahu nih sama teman kita yang ngatur podcast ini. Tapi Mitra Suara Kota Wali jangan khawatir, kita akan ketemu kembali besok jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 dengan narasumber yang berbeda. Kebetulan juga wanita. Beliau ini Bu Indah Kusumawati, luar biasa, tapi nggak akan saya buka sekarang. Nanti Bapak Ibu Mitra Suara Kota Wali tidak mau dengar besok ya. Tapi hari ini dua wanita yang serius dan narsis ternyata luar biasa, bercerita tentang dirinya, keluarganya, dan apa yang sudah dia lakukan. Dan ternyata kelebihan-kelebihan bisa karena serius dan narsis itu bermanfaat. Ada kurangnya mungkin yang tahu suaminya masing-masing, tapi teman-temannya pada suka ya, pada bahagia dengan beliau berdua. Terima kasih untuk semuanya bersama dengan kita. Saya Singgih Setiono. Terima kasih sampai di sini. Sampai ketemu besok pagi dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 104.8 FM Suara Kota Wali. Inspiring News and Music.